Siapa Ustadz Miftahul? Apakah Ustadz Miftah bisa mendengar suara saya? Bisa, Ustaz Bayu, alhamdulillah. Baik, kita mulai kajian kita pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesehatan serta keringanan sehingga kita masih bisa untuk hadir berkumpul berjamaah meskipun masih secara online dalam kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu pada malam hari ini. Pada malam hari ini adalah jadwal Ustadz Miftah Hilmi. Jadi kita ketahui bahwa Ustadz Miftah Hilmi pada kajian Pekanan Muhammadiyah Sedayu akan membahas tentang sejarah Nabi. Nanti siapa materinya akan tuntas oleh Ustadz Miftah. Dan saya mohon izin untuk Bapak Ibu sekalian karena kita bisa mengaktifkan kamera karena berada di ruang yang sinyalnya tidak stabil karena sedang berada di luar, tidak berada di studio Dayu. Oke, Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka kajian kita pada malam hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah. Sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca bersama-sama surah Al-Fatihah. Semoga dengan baca surah Al-Fatihah menjadi pembuka dan kaji kita lakukan pada kedepannya. Baik, Ustaz Miftah sudah siap materinya? Ya, insyaallah, Ustaz Bayu. Baik, saya posisikan dulu. Mas Yoga bisa membuat Ustaz menjadi host ya, biar bisa share materi. Baik, pada Ustaz Miftah sekitar 45 menit ke depan waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Bapak Ibu semuanya jamaah pengajian Lazis Musdayu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali ya, walaupun lewat online. Saya kira pahalanya tetap sama ya. Kita berniat, kemudian niat itu kita amalkan, sama-sama menuntut ilmu, walaupun majelisnya majelis online. Insya Allah malaikat tidak kesulitan untuk mencatat pahalanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, saya kira sudah kelihatan ya apa namanya itu share screen saya. Pada malam hari ini kita mengkaji sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tema dakwah jahriyah.
Namun dakwah jahriyah ini kan sekitar 10 tahun ya. Seandainya tidak saya batasi nanti akan panjang sekali, sehingga saya batasi sebelum hijrah ke Habasyah atau Ethiopia saat ini. Jadi sebelum terjadinya hijrah ke Habasyah itu, nanti seperti apa dakwah jahriyahnya, nah itulah yang kemudian akan kita kaji satu persatu. Pertama kemarin setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak orang-orang keluarga dan orang-orang yang terdekatnya, kemudian orang-orang yang terdekat itu mengajak orang lain, mereka itu kemudian disebut sebagai ashabiqunal awwalun, walaupun jumlahnya berbeda-beda ya. Kalau di kita itu mengenalnya sekitar 10 ya, kalau tidak salah dulu diajarkan waktu kecil. Tapi kemudian di sini itu dibagi menjadi 2, ada namanya ashabiqunal awwalun gelombang 1, ada ashabiqunal awwalun gelombang 2. Ya, saya kira tidak masalah. Bahkan Ibnu Hisham menyebutkan ada 40 orang. Tapi ya memang mereka itu adalah orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Nah, itu saya kira tidak ada perbedaan terkait dengan hal itu. Nah, setelah itu Rasulullah memperluas dakwahnya. Nah, bagaimana Rasulullah cara memperluas dakwahnya itu? Nah, Rasulullah memperluas dakwahnya itu pertama kali dengan cara melakukan konsolidasi awal. Ini saya tulis konsolidasi awal dakwah jahriyah. Jadi turun ayat wa anzir ashirataka al-aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang dekat, kepada kerabat-kerabat dekatnya. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengundang Bani Hashim bin Abdul Manaf ya bin Qusay, dan kemudian datang juga beberapa orang di antara mereka itu dari Bani Al-Muttalib bin Abdul Manaf juga. Ini saya kasih link supaya kita ingat ya, kemarin ketika kita belajar tentang Arab itu ada namanya Arab Musta'ribah ya. Jadi kaum Arab Musta'ribah itu kan keturunannya Nabi Ismail. Ini yang Musta'ribah 1. Ketika Hajar dan Ismail menetap, kemudian datang suku Jurhum. Kemudian Jurhum itu mengepalai atau menjadi pengurus ulul amrinya di Mekah, sampai kemudian diambil oleh Kaidar, kemudian Adnan ya, kemudian Ma'ad bin Adnan ya, kemudian keturunan Ismail yang mengambil atau menguasai daerah Makkah ya. Ma'ad bin Adnan punya anak namanya Nizar bin Ma'ad. Nah, ini kemudian turunan-turunannya yang kemudian dikenal dengan namanya Arab Musta'ribah atau Arab yang paling baru ya. Kemudian ada Quraisy. Nah, kemudian Quraisy itu punya keturunan. Nah, turunan ini termasuk nanti ada Bani Adi, Bani Saham, Bani Abdul Manaf. Nah, Bani Abdul Manaf itu punya beberapa keturunan. Abdus Syams ini nanti seperti Abu Sufyan itu dia Bani Abdus Syams, kemudian Naufal Al-Muttalib, kemudian Hashim itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah dengan Abu Sufyan itu sebetulnya ya masih kerabat dekat juga ya. Jadi ini sekedar untuk sedikit mengingat-ingat saja. Nah, dalam konsolidasi awal, Rasulullah itu mengundang Bani Hashim dan kemudian datang juga Bani Abdul Muthalib yang semuanya sama-sama Abdul Manaf. Tetapi yang Abdus Syam tidak datang, yang Naufal juga tidak datang. Nah, yang datang itu sekitar 45 orang. Ya, fakanu khamsata arba'ina rajulan ini. 45 orang. Nah, tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum sempat berbicara, itu sudah dipotong oleh Abu Lahab, paman beliau ini. Jadi Abu Lahab itu paman yang sangat getol sekali untuk menghalangi dakwah Nabi. Karena pertama tentu dia tidak mengimani Rasulullah. Saya tidak tahu ya,
Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal sekali akhlaknya baik dan diakui itu akhlaknya itu diakui oleh orang-orang Mekah. Tapi Abu Lahab itu kok tidak membela beliau gitu. Saya tidak tahu ini apa asal muasalnya bagaimana itu. Nah, bahkan dia menjadi musuh Rasulullah dari kerabatnya sendiri ya yang menjadi musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, si Abu Lahab ini berkata, Haulaihum umumatuka wa banu ammika. Mereka itu adalah paman-pamanmu dan anak dari pamanmu. Katakanlah wadak as-sobah. Maka bicaralah dan tinggalkan agama baru. As-sobah ini diterjemahkan agama baru ya. Wa'alam ketahuilah annahu laysa liqaumika bil Arab qatibatun taqah. Jadi kaummu ini tidak akan mampu menghadapi ya bangsa-bangsa Arab ya. Wa ana haqqu man akhdika wa ana haqqu man akhadaka. Aku itu lebih berhak untuk menghentikanmu. Fasbuk banu abik. Nah, cukuplah terhadap anak-anak bapakmu. Fa in aqamta ala ma anta alaih, kalau kamu tetap bersikukuh dengan apa yang engkau mau dakwahkan ini, fahuwa asyarun alaihim, maka lebih mudah atas mereka untuk menghentikanmu. Min ayasubba bika butunu Quraisy, daripada Quraisy itu yang akan menghentikanmu wa tamuduhumul Arab, dan akan dibantu oleh bangsa Arab semuanya. Fama ra'aitu ahadan ja'a ala bani abihi bisarrin mimma ji'ta bihi. Aku belum pernah lihat seseorang itu membawa sesuatu hal yang buruk dibanding apa yang engkau bawa ini. Jadi dia itu menganggap apa yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suatu hal yang jelek gitu oleh si Abu Lahab ini. Ya kita tahulah, sehingga apa namanya Allah itu kemudian menurunkan tabat yada abi lahab itu, tabat yada abi lahab wa tabbah. Itu karena memang dari sejarahnya ya seperti itu. Nah, ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini belum berbicara, kemudian dipotong oleh Abu Lahab. Fasa kata Rasulullah, maka Rasulullah ya diam. Walam yatakallam fi dzalikal majlis, belum berbicara pada majelis itu. Ya, jadi mau konsolidasi malah nggak jadi gara-gara Abu Lahab. Tapi ini sudah mulai melakukan konsolidasi awal, melakukan undangan itu ya. Setelah wa'anzir ashiratakal aqrabin tadi. Nah, ini kemudian Rasulullah kemudian melakukan konsolidasi lagi. Kalau tadi mengundang hanya dari Bani Abdul Manaf, yang datang Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib, kemudian ini lebih luas lagi, ya, lebih luas lagi. Beberapa Bani di luar Bani Hashim dan Al Muthalib bin Abdul Manaf itu juga ada yang diundang. Yang kita kenal ini adalah dakwah ketika beliau ini berada di Bukit Sofa, ya. Jadi ketika tadi walaupun Rasulullah itu dihalangi oleh Abu Lahab, Rasulullah itu didukung oleh Abu Thalib yang juga pamannya. Gitu. Maka di sini katakan wa ba'da mata akadan Nabi sallallahu alaihi wasallam min ta'ahudi Abi Thalib bi himayatih. Nah, jadi setelah Nabi ta'akad itu ya akid, yakin ya? Ya akid ya. Yang kita bilangnya akid gitu ya. Yakin dengan janji Abu Thalib yang akan melindunginya. Maka qama yauman ala Safa. Beliau ini berdiri pada suatu hari di Bukit Safa. Nah, kemudian ini ada salah satu hadis yang menceritakan apa yang dilakukan oleh Rasulullah di Bukit Safa. Cuma saya carikan hadis yang paling pendek saja. Maksudnya saya dapat, ini hadis Bukhari, karena Bukhari Muslim ya. Kemudian saya dapat yang pendek. Nah, yang pendek itu yang saya ambil gitu. Karena intinya kan kita tahu apa yang terjadi ya. Yang panjang ya ada hadisnya. Tapi kita ambil yang pendek saja, saya kira itu sudah cukup. Nih, an Ibni Abbas, dari Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya ya, Abdullah dan Abbas. Qala, dia berkata, sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam as-Safa dzata yaumin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu naik Bukit Safa pada suatu hari.
Faqala, kemudian beliau berkata, ya Sobahah, ya Sobahah, yaitu panggilannya. Fajtama'at ilaihi Quraisy, maka orang-orang Quraisy itu berkumpul kepadanya, pada datang. Qalu, mereka berkata, malak, ada apa? Qala Nek iso arep ara'aitum, mulai ra ara'aitum, bagaimana menurutmu? Lau akhbartukum, seandainya aku memberikan kabar, annal aduwa, bahasanya musuh itu yusabbihukum ayyumassikum amma kuntum tusaddiquni. Nah, ini maksudnya musuh itu akan menyerangmu, gitu saja ya. Saya terjemahkan dengan mudah. Amma kuntum tusaddiquni, apakah kamu sekalian itu akan membenarkanku? Qalu bala. Mereka berkata, ya. Qala fa inni nadhirul lakum. Sesungguhnya aku ini pemberi peringatan bagi kalian baina yaday adzabin syadid, dengan azab yang keras ya, dengan azab yang berat. Faqala Abu Lahab, nah kemudian biasanya Abu Lahab ini memotong aja ini. Tabban laka, celaka kamu, alihada jama'atana, apa karena ini kamu mengumpulkan kami? Fa'anzalallahu tabbat yada Abi Lahab. Maka Allah kemudian menurunkan ya surat tabbat yada Abi Lahab. Ya itu. Jadi seperti itu kira-kira apa ceritanya. Rasulullah mengajak orang Quraisy kumpul kemudian didakwahi. Nah, ini dakwah jahriyah ya. Kalau tidak disebut konsolidasi, ya ini dakwah jahriyah pertama. Kalau yang tadi kan sebetulnya mau konsolidasi, tapi gara-gara Abu Lahab, Rasulullah belum menyampaikan sesuatu, malah sudah dipotong duluan oleh Abu Lahab. Jadi Rasulullah diam saja. Tapi kemudian Abu Thalib menyampaikan bahwa beliau akan menjaga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tadi konsolidasi awal. Nah itu ya. Nah ini kemudian ada ragam dakwah jahriyah ya. Nah, ketika turun ini ayat itu fasta' bima tu'mar wa arid anil musyrikin, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mulai berdakwah ya, itu mulai yu'akiru itu mengeruhkan, maksudnya itu ya mengusik apa khurafat, syirik ya, dan lain sebagainya. Itu mulai diusik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau juga ayat guru haqaiqal asnam, menyebut hakikat-hakikat tentang berhala, maksudnya ya bahwa berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat dan lain sebagainya. Wa ma laha min qimatin fil haqiqah, dan apa-apa laha baginya dari nilai-nilai terkait dengan kebenaran. Yadribu bi ajaziha al-amsal, memberikan permisalan dengan kelemahannya ya. Jadi ya seperti tadi, berhala itu apa yang buat mereka sendiri kok disembah dan lain sebagainya itu. Wa yubayyinu bil bayyinat anna man abadaha wa ja'ala wasilatan bainahu wa bainallah fa huwa fi dhalalin mubin, dan memberikan peringatan barang siapa yang menyembah berhala dan menjadikannya sebagai wasilah antara dia dan Allah, maka dia itu berada dalam kesesatan yang nyata. Nah, ini Rasulullah mulai menyampaikan hal-hal semacam ini secara jahar ya, tampak atau tidak tersembunyi-sembunyi. Nah, orang-orang Quraisy itu arafu hadzal makna, tahu maksudnya ini, fakanat suhum takba ala qubulin hadzal wati, tapi jiwa mereka itu menolak untuk menerima hal ini atau penghinaan ini, bukan karena karomah, bukan karena ingin menjaga karomah wa khair dan kebaikan, bal yuridul insanu liyafjura amama, tetapi dia itu ingin berbuat fujur. Itu apa ya, berbuat dosa, memang karakternya pembuat dosa. Ya, mereka sebenarnya memang tahu kalau itu salah gitu. Ya, tapi karena ya sudah biasa berbuat tidak baik kan, dan berhala itu
menjadi apa namanya itu backingan mereka supaya tidak berbuat baik atau bisa diperalat atau bisa dijual. Maksudnya seperti ini. Kan berhalanya awalnya kan sedikit, kemudian biar tiap suku mau datang ke sini, tiap-tiap suku suruh membawa berhalanya sendiri-sendiri taruh di sini sebagai wasilah. Nantinya tiap suku membawa berhala taruh di Mekah. Hanya tiap tahun para suku itu mendatangi berhala mereka yang dulu mereka pilih. Nah, ini kan sebenarnya strategi ya supaya antara ritual dan bisnis itu bisa berjalan dengan baik. Nah, sebetulnya kan karena hal itu, maka dikatakan ini bukanlah likaromah kata Mubarakfuri itu, tapi karena liyaf juro, karena ingin berbuat fujur dosa. Nah, saya kira seperti itu ya. Nah, itu ini ragam dakwah jahriyah ya. Oke, kemudian nah ini Rasulullah sudah mulai berdakwah secara jahar kan. Jadi dan orang-orang Quraisy mulai tahu, ini gimana ini Nabi Muhammad kok mulai kayak gitu. Tapi mereka ini juga mau menawan Nabi Muhammad juga tidak mudah karena Abu Thalib sudah mengatakan saya akan menjaga. Artinya kalau Rasulullah ini sampai diapa-apakan dalam tanda kutip sampai keluar darahnya gitu, saya kira itu akan menjadi problem antara suku mereka dan mereka walaupun terdiri dari beragam suku, mereka tuh ingin menjaga persatuan karena kalau mereka berperang sendiri, mereka akan menjadi lemah dan akan menjadi makanan empuk bagi golongan-golongan di luar Mekah seperti itu. Maka mereka juga kemudian mereka ini rapat. Ini bagaimana ini? Apalagi kemudian akan datang musim haji. Nah, karena ketika datang musim haji itu kan kaum-kaum Arab pada datang. Seandainya nanti Rasulullah itu tidak dicegah, nanti pengikut agama Islam itu akan semakin banyak. Nah, ini kan akan berbahaya ya, akan berbahaya untuk kedudukan orang-orang Quraisy elit menurut pandangan mereka. Padahal tidak seperti itu. Jadi bagus sekali ketika Abu Sufyan sudah masuk Islam itu akhirnya muncul kesadaran mengapa tidak dari dulu masuk Islam itu. Karena memang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjaga ini apa ini? Sebentar. Oh ya Allah, saya share ya ini ya tadi ya. Saya kira apa tadi Kak? Oke. Baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi sudah berdakwah secara terang-terangan ya. Lalu ini orang-orang Quraisy ini mulai mereka merasa terancam dengan dakwah Rasulullah karena mereka mengira ketika nanti Rasulullah ini semakin banyak pengikutnya itu akan membahayakan posisi mereka. Padahal tidak seperti itu. Rasulullah ini dalam berdakwah selalu menjaga posisi orang yang didakwahi. Jadi ketika dia memang posisinya itu elit, ketika dia masuk Islam pun dia tetap berada dia menjadi orang elit lah. Maka seperti Abu Sufyan, walaupun dia sudah masuk Islam, tetap dijaga dia tetap menjadi seorang tokoh yang elit gitu. Dan lain sebagainya lah seperti itu ya. Jadi justru ketika Islam tambah banyak pengikutnya, suku Quraisy itu malah semakin dihormati. Jadi mereka ini tidak paham ya. Maka betul kalau Rasulullah itu menyampaikan Allah maafilah fa innahum qaumun la ya'lamun. Ya Allah ampunilah mereka karena mereka ini adalah kaum yang tidak paham. Gitu. Jadi Islam datang itu kan sebenarnya memuliakan bahkan orang yang mau Islam pun sebetulnya mereka kan termuliakan, cuman mereka tidak paham saja. Nah, bagaimana koordinasi orang-orang Quraisy untuk menghalangi dakwah Nabi pada musim haji? Nah ini. Nah, wa khilala hadhil ayyam ahamma Quraisyan amrun akhar. Jadi sekitar hari-hari ini ya orang-orang Quraisy ini mereka memperhatikan
perkara-perkara lain itu menjadi perhatian Quraisy itu, atau membuat mereka itu humum, apa namanya itu, semacam arab gitulah, apa namanya, tidak tenang ya. Wa dzalika anna jahra bid'awah lam yamdi alaihi. Jadi karena dakwah jahriyahnya Nabi itu ya itu masih terus berlanjut dan tidak berhenti illa ashur ma'dudah, kecuali sampai bulan-bulan yang tertentu gitu, hatta qarbi musim haji. Jadi dakwahnya Nabi itu dia tidak berhenti sampai bulan-bulan tertentu, beberapa bulan sampai mendekati bulan haji. Wa arafat Quraisy, dan orang-orang Quraisy itu tahu anna wufudal Arabi, bahwasanya utusan-utusan Arab satu qaddamu alaihim, akan didatangkan kepada mereka. Nah, farad, maka orang Quraisy itu melihat annahu la budda min kalimatin yaquluna lil Arab. Harus ada sebuah kata atau kalimat yang mereka bisa sampaikan kepada orang-orang Arab fi sya'ni Muhammad, terkait dengan kondisi Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, hatta la yakuna li da'watihi atharun fi nufusil Arab, sehingga dakwah mereka itu tidak memberikan pengaruh kepada jiwa-jiwa orang-orang Arab yang mereka itu sedang berhaji. Maka fajtama'u, maka mereka kemudian berkumpul ya, bermusyawarah ilal Walid bin Mughirah, pada Walid bin Mughirah. Nah, Walid bin Mughirah ini dia apa namanya, bapaknya Khalid bin Walid ya. Khalid bin Walid itu kalau tidak salah dia dari apa namanya, klan Mahzumi. Coba nanti kita lihat lagi di atas. Saya belum sempat lihat tadi. Nah, mereka itu yatadawaluna fi tilkal kalimah. Mereka itu ya tadawul, ya berdiskusi lah, gonta-gantian ya. Itu terkait dengan kalimat tersebut. Ini apa ini, kita mau ngasih julukan apa ke Nabi Muhammad ini? Faqala al-Walid. Maka al-Walid tadi berkata pada mereka, ajmi'u, kumpulkanlah fihi, tentangnya, ra'yan wahidan, satu pemikiran yang satu. Wala takhtalifu, dan janganlah kamu sekalian itu berselisih, fayukadzibu ba'dukum ba'dha, sehingga sebagian kalian itu mendustakan sebagian yang lain. Kita harus sepakat dan harus sama, gitu, intinya kayak gitu saja. Wa yaruddu qaulukum ba'dhu ba'dha, dan saling menolak perkataan sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Jangan sampai seperti itu. Lalu mereka kemudian berkata, fa'anta, maka kamu bagaimana, fakul, katakan. Qala bal antum fakul, ya kalian ajalah, silakan berpendapat. Asma, aku akan mendengar. Lalu kemudian orang-orang yang di sana, mereka itu berkata, nakul kahin, gimana kalau Nabi Muhammad itu kita sebut sebagai kahin, peramal. Kalau la Allah enggak, mahwa bikan, apa itu kahin itu? Laqad ra'ayna al-kuhan, kita tahu peramal itu seperti apa. Mereka peramal itu kan wa mahwa bizam jatil kahin. Saya tidak terlalu paham ya di situ ya, karena diterjemahkan di bukunya yang diterjemahkan oleh UII pun itu juga hanya ditulis apa adanya ya. Jadi seperti zamjatil kahin, zamzah itu zamzamah itu apa gitu. Nah, intinya itu termasuk ciri khas seorang peramal itu kayak gitulah. Jadi dia tidak punya ciri khas peramal. Qalu fanaqulu majnun, kita katakan dia gila. Qala ma huwa bimajnun, orang gila itu gimana? Laqad ra'ayna al-junun wa arafnahu, kita tahu orang gila itu seperti apa. Lah mau dia tidak gila kok. Nah, gitu loh. Qalu fanaqulu syair, kalau gitu kita sebut saja dia sebagai penyair itu. Wa ma huwa bisyair, apa penyair itu? Laqad arafna syair, kita tahu syair kulahu, semuanya gitu. Jadi ini Nabi Muhammad juga bukan syair, bukan penyair. Ya udah kalau gitu syair, penyihir. Nah, itu dia itu juga bukan penyihir ya. Jadi gini, mereka itu ingin nyebut Nabi Muhammad itu apa, mereka bingung karena mereka sebelumnya tahu bahwa Rasulullah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka sebutkan. Tuh. Kemudian si Walid bin Al-Mughirah itu mengatakan, wallah inna liqaulihi lahawlah, sesungguhnya perkataan Nabi Muhammad itu ya halawah, itu manis. Ya, wa inna aslahu la'ad, tapi aslinya, asal usulnya itu ya tidak bagus bagi posisi mereka menurut
mereka gitu. Nah ini dan seterusnya. Intinya mereka itu mengakui lah bahwa sebetulnya Rasulullah itu ya bukan kahin, bukan majnun, bukan syair, bukan sahir juga gitu. Perkataannya Rasulullah itu ya manis memang, tapi ya itu tidak menguntungkan posisi mereka gitu. Ya sudahlah katanya. Wa inna aqrabal qaul fihi li antakulu sahir. Ya sudah, perkataan yang paling dekat tentang Nabi Muhammad itu li antakulu supaya kalian itu mengatakan sahir, penyihir. Jadi ya sudah kita sebut penyihir sajalah. Nah, akhirnya kayak gitu. Ini pendapatnya si siapa namanya itu Al-Walid Ibnul Mughirah. Kemudian situasi ini diabadikan dalam surat Mudatsir itu ya. Ayat 18 sampai 25 itu inna faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar tsumma nadar tsumma abasa basar tsumma adbara wastakbar faqala in hadza illa sihrun yu'sar in hadza illa qaul bashar. Jadi kayak gitu. Ini nih peristiwanya si Al-Walid bin Mughirah ya. Dia berpikir, menimbang-nimbang, kemudian maka celakalah bagaimana dia menimbang-nimbang, kemudian celaka bagaimana dia menimbang-nimbang, kemudian dia melihat, mengamati, kemudian dia abasa itu berpaling ya, kemudian dia merenung lagi dan kemudian dia sombong, kemudian dia mengatakan ya ini berarti sihir sajalah gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Nabi ya itu hanya perkataan manusia gitu. Ini diabadikan di sini si Al-Walid bin Al-Mughirah itu. Baik. Nah, kemudian ini ada beberapa ragam usaha konkuren untuk menghentikan dakwah Nabi ya. Ada beberapa, saya perbesar saja ini. Oke. Pertama gini, penghinaan layasor komen ya, jadi sukhriyah wa tahkir itu ya dihinakan, dicela Rasulullah itu. Ini sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Hijr ayat 6 itu. Qalu, mereka berkata, ya ayyuhalladzi nuzila alaihi dzikru, wahai orang yang diturunkan al-dzikru kepadanya, innaka lamajnun, kamu itu gila. Itu. Kemudian yang bawah itu dikatakan sahirun kadzab, kamu penyihir pembohong. Dihina. Kemudian yang kedua, taswih ta'alimihi, jadi sengaja membuat tidak jelas ajaran Nabi. Wa itharatu syubhat, dan menyebarkan syubhat kayak gitu ya. Nah, itu direkam di ayat Al-Furqan ayat 5 itu asatirul awwalin. Wah, ini cuma dongeng orang dulu zaman dulu aja. Iktatabaha yang dia itu meminta supaya ditulis fayatumla alaihi dan kemudian dibacakan kepadanya beberapa asila pagi dan petang. Jadi ya ini cuma dongeng aja. Dia nyari orang supaya menulisnya gitu. Kemudian mereka juga mengatakan in hadza ila ifkun, ini hanya kebohongan iftaru yang dia buat wa alaihi qaum, dan ada kaum akor yang lain itu yang membantu dia untuk melakukan hal itu. Jadi ini mereka melakukan ini supaya menjadi samar. Nah, bahasa kita namanya di framing. Ya. Jadi framing itu tidak hanya zaman sekarang, di zaman Nabi Muhammad pun itu ada. Jadi Rasulullah itu di framing bahwa ajarannya diajarkan Nabi itu ajaran yang jelek. Tapi hebatnya Rasulullah itu walaupun di framing kayak gitu ya, dihalangi seperti itu, ya jalan aja itu. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin, betul itu. Nah, itu memang sudah kekuasaan Allah ya. Tapi kita bisa mencontoh bagaimana Rasulullah berdakwah. Jadi ya berdakwah dengan keagungan akhlak. Nah, ini yang betul-betul harus kita contoh. Sehingga di framing pun tidak ke framing gitu loh. Ini kalau lihat filmnya Umar itu unik lagi tuh. Jadi seperti saya masih ingat itu yang Suhail Suhail bin Amr dengan Abdullah bin Suhail itu anak sama bapak itu debat tentang Nabi Muhammad, dan anaknya pinter. Dulu waktu saya kecil, wahai ayah, engkau mengatakan kalau kita mau mencontoh orang yang paling baik itu contohlah Nabi Muhammad. Nah, kok sekarang Anda mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tidak betul? Ini maksud Anda itu apa? Nah, gitu. Ini debat anak sama bapak ini. Karena si Suhail bin Amr itu kan dia kan kayak penyair gitu loh.
dia juga duta. Jadi ketika apa namanya Hudaybiyah yang diutuskan salah satunya si Suhail itu, gitu ya. Dan ketika baca syair itu juga Suhail kadang diminta, termasuk yang menjelek-jelekkan Nabi itu Suhail juga diminta. Nah ini jadi dilakukan framing, ajaran Nabi itu jelek gitu lah, di framing itu. Ya itu cuma dongeng, itu cuma dibuat-buat, ditolong sama orang lain, namanya an-nadhar itu kan. Nadhar itu dia pernah pergi ke Syria, pernah pergi ke Persia, di sana belajar tentang masalah tradisi, kebudayaan, ritual di sana. Kemudian ketika apa namanya datang ke Mekah ya dia ngajarkan ke orang-orang itu yang diajarkan oleh Nabi itu sama seperti saya yang dapat di Syria dan Persia dan lain sebagainya, sama aja itu. Jadi di framing ya. Inna mayalil basyara itu cuma diajari sama orang aja, cuma kita nggak tahu orangnya siapa gitu kan. Nah, ini gimana ini mosok utusan kok malah jalan-jalan ke pasar, ya makan-makan. Harusnya utusan itu ya gimana? Maksudnya mereka itu ini ingin framing lah bahwa jalan Nabi itu jelek gitu lah, kayak gitu ya. Kemudian ini termasuk bagian framing, cara mereka untuk memframing itu bagaimana mu'aradatul Quran bi asatiril awal. Jadi menentangkan ajaran Al-Quran itu dengan dongeng-dongeng orang zaman dulu. Umpamanya Al-Quran itu menyampaikan sesuatu hal, itu si Nadhar tadi, dia menceritakan, oh itu ada itu di cerita-cerita zaman dahulu. Jadi itu bertentangkan ya. Nah, itu kemudian si Nadhar itu diabadikan dalam surat Luqman ayat 6 itu wa minan nasi mayastari lawal hadithi liyudhilla an sabilillah, dan di antara manusia itu ada orang yang menjual lahwal hadis. Jadi perkataan yang apa namanya itu ya main-main lah untuk menyesatkan dari jalan Allah. Seperti itu ya. Nah, kemudian musawamat. Musawamat itu menyamakan, kita samalah. Jadi gini nanti mereka berkata ya Muhammad halumma, ya Muhammad halumma fal na'bud ma ta'bud. Gimana kalau kita menyembah apa yang kamu sembah? Tapi wa ta'bud ma na'bud, kamu juga menyembah apa yang kami sembah. Loh gitu. Anastariku nahnu wa anta fil amr, dan kita istirak joinan gitu, dan kamu tetap bisa dakwah. Ta'ikana alladzi ta'budu, dan jika adalah dia itu ta'budu khairan, nah kamu sembah itu lebih baik mimana dari apa yang kami sembah. Nah, kunna qad akhadna bihadina minhu, ya kita sudah mendapatkan manfaatnya lah, bagiannya lah, karena kita sudah menyembah apa yang punyamu, kalau punyamu itu memang paling baik. Tetapi ya mereka juga pede. Wa in kana ma na'budu khairun, ya kalau umpamanya yang kami sembah itu lebih baik mimma ta'bud dari apa yang kamu sembah ya, kunta qad akhadta bihadika min, karena kamu juga sudah mendapatkan kebaikan itu. Nah, pede ini memang orang ya. Ingin menyamakan Allah dengan berhala. Ta'ala ta'ala fihim, Allah menurunkan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ya. Deh. Nah, sabar kecil lagi. Nah, ini kemudian penindasan orang sebelum pada para sahabat kepada Nabi dulu. Jadi Nabi itu juga ditindas atau dibully. Jadi selain dicela-cela, ini juga ada pembulian-pembulian lain. Pertama, ketika apa namanya itu Abdullah anaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu meninggal, nah itu dijelek-jelekkanlah nama Nabi Muhammad ya. Abu Lahab itu mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu abtar, terputus keturunannya, dia senang banget. Waduh. Nah ini tidak betulnya Abu Lahab itu. Nah kemudian istrinya Abu Lahab itu juga sama saja. Dia pernah menaruh ranting-ranting itu di depan rumahnya Rasulullah SAW, atau di jalan ketika beliau mau lewat situ dikasih kayak gitu. Nah itu ya istrinya Abu Lahab. Kemudian Umayyah bin Khalaf ya, itu idara Rasulullah SAW hamazahu walamazahu, ini mencela Rasulullah dengan perkataan yang jelas, alaniah itu dengan suara kencang. Majnun, gitu loh.
Kemudian juga apa namanya lumaza alladzi apa namanya itu yu'ibun nasiron. Nah, itu juga mencela tapi sir. Kalau tadi kan alanya ini sir, kalau yang lumaza itu sama-sama mencela lah. Nah, kemudian Ubay bin Khalaf itu juga ya apa namanya itu membawa tulangnya sudah hancur kemudian disembuhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini contoh penindasan atau bullying terhadap Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian ini terakhir ini. Nah, lalu ada lagi penindasan selain kepada Nabi itu juga penindasan kepada sahabat. Sebentar. Oke. Jadi sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kanu istami'una fi syu'ab. Mereka itu berkumpul di asy'ab. Wa yusalluna fiha, kemudian mereka itu sholat secara sir. Kemudian sebagian orang Quraisy itu melihat, kemudian dilempar batu. Nah, ini lempar-lempar batu. Dibalas kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas sampai berdarah. Pernah juga paman Utsman bin Affan itu ya menggulung Utsman bin Affan dalam tikar. Ya seperti itu. Jadi ya Utsman bin Affan loh itu digulung dimasukkan dalam tikar ya. Nah, kemudian Bilal apalagi itu dia disiksa ya, kemudian dikasih tali, diarak oleh anak-anak kecil muterin Mekah dan lain sebagainya, kehausan ya di tengah Sohra, apa namanya itu padang pasir, kemudian tidur dikasih batu. Sampai kemudian diselamatkan oleh apa namanya itu Abu Bakar ya, dibeli. Nih, pastaroh biulamin asfat wakila bisa awak 7 awak ya, dengan 7 awak ya. Oke, 7 awak atau 5 perak itu. Ya khamsi minal fiddah. Nah, kemudian Ammar bin Yasir yang paling parah ya, karena bapaknya kemudian disiksa sampai meninggal, ibunya meninggal dahulu, maka ibunya ini adalah orang yang pertama kali syahid ya, kemudian bapaknya juga. Kemudian Ammar bin Yasir itu karena disiksa dan tidak kuat, akhirnya dia apa namanya muwafaqah itu yang menyetujui apa yang diinginkan Quraisy. Apa yang ngomong apa tuh Lata Uzza yang ngomong Lata Uzza, gitulah istilahnya kayak gitu. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir itu ya tidak apa-apa. Ya. Itu ada itu. Nanti bisa dibaca lebih jauh di apa namanya Al-Barqurinya itu. Nah, kemudian orang-orang Quraisy ini syadidul adzaba ya mempenguatkan azabnya kepada Ammar. Oh, itu sudah itu. Jadi Ammar kemudian apa namanya muwafaqah mereka, mengikuti keinginan mereka. Tapi dia tetap tidak dosa sebagaimana apa namanya itu ayat Al-Qur'an fa'anzalallahu man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Jadi kecuali orang yang tidak suka untuk mengatakan hal yang tidak baik dan hatinya itu tumakninah ya. Seperti itu. Kemudian ada juga Maula Libani Abidar salam. Sebentar ini ada tamu sebentar aja. Iya, Pak. Apunten. Oh, gitu. Mohon maaf ada tamu antar apa namanya makanan itu. Baik ini terakhir ini apa tadi namanya itu Maula li Ummi Anmar binti Suba. Ini Khobab ini juga nanti dibebaskan oleh Abu Bakar. Ini juga apa namanya ditindas ya intinya ditarik-tarik rambutnya, jadi cabut-cabut kayak gitu. Kemudian apa namanya itu perutnya ini dia ditidurkan ya, dijatuhkan, kemudian ada bara apinya, kemudian ditimpa batu ya dan lain sebagainya sampai dia tidak mampu berdiri gitu. Nah, kemudian oleh Abu Bakar ya dia dibeli, dibebaskan. Nah, ini jadi beberapa penindasan. Nah, jadi seperti ini. Tadi kan di judul kan kita sudah sebutkan. Ini sebelum hijrah ke Habasyah. Jadi
setelah melakukan dakwah jahriyah, kemudian orang-orang Quraisy ini koordinasi, ini kita harus bagaimana? Nah, salah satunya itu kemudian melakukan penindasan ini. Tadi kan Rasulullah dibully juga sudah ya. Kemudian mereka melakukan tawaran kepada Rasulullah itu juga tidak bisa semuanya, mereka melakukan penindasan. Nah, setelah ini nantilah sebagian sahabat itu kemudian hijrah ke Habasyah. Karena di sana mencari perlindungan, terutama bagi orang-orang yang kecil, rakyat-rakyat kecil, semacam ya yang budak-budak seperti inilah yang tidak punya keluarga besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan punya keluarga besar, yang keluarga besarnya itu masih mau melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira itu ya. Insya Allah 1 bulan ke depan kita akan melanjutkan untuk berbicara tentang sirah Nabi ketika hijrah ke Habasyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Miftah yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Saja kepada Bapak Ibu, Saya kira sudah jelas semuanya. Mas Bayu baru di mana ini? ada penjam bisa. Baik, kalau dari waktu sampai pukul 20. Saya juga belum bisa bertanya karena ternyata sinyal di tempat saya juga diatak. Jadi sedikit ketinggalan tentang materi Ustaz. Jadi kepada Bapak Ibu, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, kita 1 menit lagi sebelum kami tutup dari bertanya. Sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya pada sudah dijelaskan. Halo, suara saya terdengar jelas nggak Mas Yuda? Suaranya agak putus-putus, Mas. Jadi mungkin koneksinya agak bermasalah.
Baik Bapak Ibu, mungkin kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz Miftah bisa menjadi pelajaran untuk kita dalam menjalankan kehidupan Islam sehari-hari. Marilah kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan mengucap hafazalah dan doa untuk majelis bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Dan sampai bertemu di kajian Pekaran Muhammadiyah Dayu di pekan-pekan berikutnya. Terima kasih. Kami undur diri dari Tuhan untuk billahi kita sudah satu khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.